menyelami makna cinta spiritual ala Osho dari dimensi kebinatangan hingga ketuhanan, memahami artinya cinta dalam konteks spiritual. Pembahasan kali ini bertolak dari sebuah kuliah pengajian yang menggali tema cinta secara mendalam dengan pendekatan spiritual, khususnya melalui pandangan filsuf mistikus yang kontroversial, yaitu Osho, atau dikenal juga sebagai Rajneesh Acharya. Cinta bukan hanya sebuah pengalaman emosional biasa, melainkan fenomena yang mengandung unsur spiritual dan transformasi diri yang mendalam. Melalui pemahaman cinta ala Osho, kita diajak untuk merefleksikan bagaimana cinta bukan sekadar perasaan, tetapi keadaan jiwa yang membebaskan dan menyucikan, bahkan menjadi jalan untuk mengenal Tuhan dan mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Cinta sebagai fenomena spiritual yang esensial dalam kehidupan manusia dan teologi. Perbandingan antara suka yang bersifat material dan cinta yang bersifat spiritual. Pengenalan singkat mengenai Osho, seorang guru mistik dan filosof yang kontroversial dengan ajaran yang mencakup berbagai tradisi seperti Sufisme, Tantrisme, hingga spiritualitas New Age. Fokus pembahasan makna cinta berdasarkan pandangan Osho, khususnya di level spiritual dan transformasi personal. Sosok dan ajaran Osho, guru kontroversial, pengusung kebebasan spiritual. Osho adalah seorang filsuf dan guru mistik asal India yang mengembangkan gagasan spiritual baru yang dikenal dengan istilah New Age, yaitu spiritualitas tanpa dogma agama yang kaku. Ia menggabungkan berbagai tradisi spiritual dari Hinduisme, Buddhisme, Sufisme, bahkan Kristen mistik dan ajaran Taoisme. Osho dikenal kontroversial karena ajarannya yang mengusung kebebasan spiritual, termasuk kebebasan seksual yang sering dianggap bertentangan dengan moral konvensional. Julukan seperti Guru Rolls-Royce mencerminkan gaya hidupnya yang eksentrik dan kekayaan materi yang kontras dengan kebebasan spiritual. Kontroversi lain terkait sejarah hidupnya, termasuk penangkapan, deportasi, hingga kematian yang diselimuti teori konspirasi. Meskipun demikian, ajarannya tersebar luas dan sangat berpengaruh dalam gerakan spiritual modern, termasuk di Indonesia. Osho sebagai guru dan pelaku spiritual yang mengajar dari pengalaman bukan hanya teori, ajaran New Age menekankan pada spiritualitas tanpa agama atau spirituality without religion. Kebebasan sebagai prinsip utama melawan keterikatan sosial dan egosentrisme. Dimensi-dimensi cinta menurut Osho. Osho membagi cinta ke dalam 3 dimensi utama yang berbeda, tingkat kedalaman dan kualitasnya. Pertama, dimensi kebinatangan, berkaitan erat dengan kebutuhan biologis, hasrat dan nafsu. Cinta pada level ini bersifat materialistis, posesif, dan manipulatif. Dimensi ini memperlihatkan hubungan yang eksploitatif, di mana individu mencintai untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa memberi kebebasan pada yang dicintai. Contoh, hubungan yang bersifat kepemilikan, di mana pasangan diperlakukan sebagai alat untuk kepuasan pribadi. Kedua dimensi kemanusiaan berkaitan dengan kebutuhan psikologis, yaitu saling menghargai, berbagi, dan membebaskan satu sama lain, ditandai oleh hubungan yang setara dan saling mendukung tanpa dominasi. Individu menunjukkan cinta yang lebih matang
dengan tidak memiliki sikap posesif. Masing-masing tetap menjadi dirinya sendiri, namun ada komitmen dan kebersamaan. Hubungan ini lebih sehat dan harmonis jika dibandingkan dengan dimensi kebinatangan, ketiga dimensi ketuhanan. Dimensi tertinggi cinta yang bersifat eksistensial dan transenden. Pada level ini, individu sudah menjadi pribadi pecinta, di mana cinta adalah karakter dan sifat diri, bukan sekadar hubungan antara dua orang. Cinta di sini tidak terbatas pada satu objek saja, melainkan cinta universal yang mencintai semua makhluk, sebagaimana Allah mencintai semua hambanya. Sikap mencintai ini melewati batas-batas pribadi, status, dan konteks hubungan semata. Setiap orang harus menilai dirinya berada di dimensi cinta yang mana. Dimensi ketuhanan berarti cinta menjadi inti, jati diri, bukan hanya relasi. Cinta sejati adalah kebebasan dan penerimaan universal. 3 jenis hubungan: codependent, independent, dan interdependent. Osho juga membedakan 3 tipe hubungan yang menggambarkan bagaimana cinta itu dijalankan dalam interaksi manusia. Pertama, hubungan codependent, sifatnya negatif, di mana satu pihak kehilangan individualitas dan kebebasan demi yang dicintai, ditandai oleh sikap posesif, pengorbanan tidak sehat, komunikasi tidak seimbang, dan dominasi. Orang yang codependent cenderung lemah, tidak tegas, dan mudah terseret dalam drama dan konflik. Kasus kodependensi menyebabkan cinta menjadi penjara, bukannya memberikan kebebasan. Kedua, hubungan independen. Masing-masing individu mandiri dan bebas, tetapi terlalu terpisah sehingga mengurangi keintiman dan kedekatan. Komunikasi berjalan secara personal tanpa banyak saling bergantung. Terlalu independen bisa membuat hubungan terasa dingin dan kurang perhatian. Ketiga, hubungan interdependen. Hubungan yang ideal menurut Osho menggabungkan ruang untuk pengembangan diri sekaligus menjaga komitmen dan kebersamaan. Dicirikan dengan kepedulian, penghormatan, komunikasi sehat, saling percaya, dan berbagi tanggung jawab. Masing-masing saling menghormati batas privasi dan kebebasan, namun tetap terikat dalam tujuan dan cita-cita bersama. Hubungan kodependen, kehilangan diri, posesif, beban hidup. Hubungan independen mandiri, tapi kurang harmoni. Interdependen, keseimbangan antara kebebasan dan ikatan. Cinta diri sebagai fondasi cinta terhadap orang lain. Konsep self-love atau mencintai diri sendiri menjadi fondasi utama dalam filosofi cinta Osho. Ia mengatakan, jika seseorang tidak bisa mencintai dirinya sendiri, ia tidak mungkin mencintai orang lain. Mencintai diri berarti menghormati, merawat, dan menerima diri dengan segala keunikan dan kekurangan. Cinta diri berfungsi sebagai pola dasar untuk menghargai dan mencintai orang lain dengan tulus. Dengan mencintai diri sendiri, seseorang mampu menampilkan cinta yang autentik dalam hubungan sosial. Contoh ilustrasi, riak air akibat kerikil yang dilempar ke danau menjadi gelombang cinta dari diri sendiri akan menyebar keluar. Mengelola diri dengan baik akan membuat kita mampu memberikan cinta dan perhatian pada orang lain. Seni menghilangkan penghalang untuk munculnya cinta sejati. Osho menekankan bahwa cinta sejati sudah ada dalam diri setiap orang, namun sering tertutup oleh ego
ambisi, dan lapisan-lapisan tanah batin yang perlu disingkirkan. Proses mencintai adalah proses negasi, yaitu membersihkan segala penghalang agar arus cinta yang asli bisa mengalir. Banyak orang salah mengira bahwa mereka tidak pintar mencintai, padahal kemampuan cinta sudah ada, tapi tertutupi oleh berbagai hambatan psikologis. Penghalang seperti iri, dengki, dendam, dan ambisi harus dihilangkan agar cinta murni muncul. Cinta yang sejati secara otomatis menghasilkan kepedulian dan pengorbanan tanpa pamrih. Poin tambahan, cinta palsu seringkali tersamar sebagai nafsu, posesif, ketergantungan, atau kesepian. Harus mampu membedakan mana cinta sejati dan mana hanya bentuk permukaan yang menipu. Cinta sebagai keberadaan dan bukan sekadar hubungan. Osho menjelaskan cinta bukan sekadar hubungan antara dua individu, melainkan sebuah keberadaan di dalam diri. Status hubungan bisa tanpa status atau berubah-ubah. Namun, jika diri sudah menjadi pribadi pecinta, maka cinta itu sudah menjadi esensi keberadaan. Karakter dan perilaku seorang pecinta berbeda dengan seseorang yang masih terikat pada kategori hubungan biasa. Fokus utama adalah transformasi diri menjadi pribadi yang mampu mencintai dengan tulus, bukan sekadar mencari objek cinta. Cinta dan kepemilikan. Kritikan terhadap sikap posesif. Salah satu aspek penting yang ditekankan adalah bahaya mengaitkan cinta dengan kepemilikan. Kepemilikan memicu kehilangan minat setelah pencapaian, misalnya suami yang kehilangan gairah setelah memiliki istri. Memaknai cinta hanya sebagai milik-milik dapat menghilangkan keindahan cinta yang sejati. Cinta sejati berarti menghargai dan membebaskan, bukan menguasai dan mengekang. Setia bukan berarti mengikat dengan kepentingan ego semata, tetapi menjaga keintiman pada dasar cinta yang murni. Kedewasaan dalam cinta memberi tanpa syarat. Osho menegaskan bahwa tanda kedewasaan seseorang adalah kemampuannya untuk memberi tanpa pamrih dalam cinta. Cinta dewasa berfokus pada memberi, bukan sekadar mencari keuntungan atau kepuasan diri. Orang yang masih egois dan ingin meraih keuntungan dari cinta dianggap belum dewasa. Cinta dewasa juga menciptakan kebebasan bagi kedua pihak, bukan penjara atau dominasi. Berbagi dalam cinta menandai kematangan dan keindahan hubungan manusia. Prinsip kesiapan menyendiri dan memberikan ruang dalam cinta. Salah satu teori unik dari Osho adalah bahwa kesediaan untuk sendirian merupakan tanda cinta sejati. Orang yang bisa berdiri sendiri justru lebih mampu mencintai dan berbagi dengan orang lain secara sehat. Ketergantungan berlebihan melemahkan cinta dan hubungan. Memberi ruang dan kebebasan pada pasangan, misalnya secara eksplisit memberi break dalam hubungan, justru menjadi bukti kuatnya cinta. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang kokoh karena masing-masing berdiri tegak dengan jati diri sendiri. Cinta dan seksualitas, pendekatan tantra dan sakralitas. Sebagai bagian dari ajaran spiritualnya, Osho mengemukakan pandangan yang unik terkait seksualitas. Seks adalah bagian dari kehidupan yang sakral, bukan sesuatu yang cabul atau harus dikutuk serempak. Seksualitas dapat menjadi jalan spiritual apabila dimaknai sebagai aktivitas yang sakral dan penuh kesadaran. Pendekatan
ini mengarah pada tantrisme, yaitu spiritualitas yang mengangkat aspek gairah dan seksualitas ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Samadhi atau kesadaran super. Osho mengkritik represi terhadap seks yang justru menimbulkan masalah psikologis seperti kecanduan dan ketidakseimbangan. Pentingnya pendidikan seks yang tepat dengan pemahaman psikologis agar tidak menimbulkan trauma atau obsesi. Dampak transformasi melalui cinta dari rasa sakit hingga pencerahan. Cinta menurut Osho membawa proses transformasi yang tidak selalu mudah. Cinta adalah jalan yang menyakitkan karena melepaskan yang lama demi yang baru. Proses perubahan dan penyucian diri seringkali membawa rasa sakit yang kreatif dan membangun. Penderitaan dalam cinta lebih bermakna daripada penderitaan tanpa cinta karena membawa pertumbuhan kesadaran. Contoh metafora, seperti emas yang dimurnikan melalui api. Kesadaran ini mengajarkan kita untuk menguatkan diri menahan sakit demi kematangan cinta. Dimensi religius cinta, jalan menuju Tuhan. Menurut Osho, cinta adalah agama sejati, melebihi struktur agama formal yang hanya sebagai sampah atau ilusi. Mereka yang mengenal cinta pasti mengenal Tuhan. Tetapi tidak semua yang mengenal Tuhan mengenal cinta. Cinta membawa kerinduan spiritual yang pada akhirnya mendekatkan diri pada Tuhan. Pendekatan ini paralel dengan pandangan Imam Ghazali yang memandang cinta sebagai jalan untuk sampai kepada Allah. Nasihat praktis Osho dalam berhubungan romantis. Osho memberi beberapa petunjuk penting dalam membangun hubungan cinta yang sehat. Jangan mencari pasangan yang sempurna. Orang sempurna tidak akan peduli pada cintamu. Terimalah pasangan apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kemudian tumbuhkan kesempurnaan bersama. Jangan sering ganti pasangan karena sesungguhnya keintiman dan cinta yang dalam tumbuh dari kesetiaan dan kebersamaan jangka panjang. Namun, apabila pohon hubungan tumbuh di tanah yang tidak subur atau batu, lebih baik diputuskan demi kehidupan yang sehat.